Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di sini. Tadi kita udah banyak banget membahas mengenai dokumen-dokumen dan juga kayak general requirements, benefits, timeline aplikasi. Nah, di sesi kali ini kita mungkin akan lebih dalam nih membahas satu-satu mengenai dokumen apa saja yang harus kalian persiapkan. Nah, yang pertama ada ijazah ya. Jadi ijazah itu tuh harus dilegalisir dan nggak wajib dalam bahasa Inggris, kemudian ada transkrip nilai, dilegalisir juga. Jadi ini tuh dilegalisir, maksudnya kayak certified ya. Jadi kayak fotokopi yang udah ter-certified gitu, yang udah dilegalisir. Nah, dan untuk ijazah dan transkrip nilai ini mereka berdua itu nggak wajib kok untuk dilampirkan dalam bahasa Inggris. Meskipun kita tahu juga ya bahwa ijazah itu pasti bolak-balik itu apa namanya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, tapi ini tuh bakal sangat berguna kalau udah kalian misalnya, lampirkan dalam bahasa Inggris, ketika misalnya udah bakal dalam proses mendaftar, ke perguruan tinggi Australia. Karena tentunya, mereka nggak bisa bahasa Indonesia, jadi kayak mereka butuh, dokumen yang udah tertranslasi semuanya gitu. Cuman dalam tahapan, ini tuh kalian nggak perlu untuk menerjemahkannya. Nah, kemudian juga, akta kelahiran, KTP, CV, hasil tes bahasa Inggris, dan juga, rekomendasi akademik atau ini biasanya kita bilang recommendation letter ya, itu semuanya, harus dokumen yang asli. Jadi, eee kalau untuk misalnya, formatnya itu biasanya kayak PDF sih, kita pakai PDF. Dan untuk, yang wajib itu seperti ya akta kelahiran, yang sangat penting untuk pengurusan visa ya, KTP, eee, itu juga kayak oh sorry, iya itu tidak wajib ya dalam bahasa Inggris. Dan yang wajib itu tuh, yang CV, hasil tes bahasa Inggris, dan juga, rekomendasi akademik. Karena ini tuh langsung Eee, di di-screening, oleh pihak, DVET-nya, oleh pihak Australian Government di sini, gitu. Jadi, untuk yang akta dan KTP itu biasanya untuk visa, makanya dia nggak wajib dalam bahasa Inggris. Tapi untuk CV, IELTS, dan juga recommendation letter, itu karena yang screening langsung dari, Australian Government, makanya dia harus lampirkan wajib bahasa Inggris. Kemudian, untuk pelamar master by coursework, nah, oke, mungkin, teman-teman kurang familiar dengan term, coursework ataupun, ini nih, research gitu. Jadi di Australia itu kita punya, 2, kategori untuk master. Ada yang master by coursework, ada master by research. Nah, kalau untuk coursework ini tuh kita memang purely, belajar di dalam kelas tanpa ada, misalnya additional, learning atau additional activities bikin, sebuah research. Jadi kalau mungkin di S1 itu kita, apa namanya, wajib ya bikin bikin tesis ataupun skripsi gitu. Tapi kalau di sistem pendidikan di Australia itu tidak wajib. Jadi, kita bisa memilih pathway di awal, kita maunya nanti bakal ambil skripsi atau enggak. Kalau misalnya mau memang konsentrasinya itu fokus kepada riset, pengen bener-bener pengen jadi academician ke depannya, kita bisa ambil, master by research. Tapi kalau misalnya, eee, belum terlalu pengen menjadi academician, atau kayak belum, terlalu tahu gitu bakal ambil skripsi apa enggak, teman-teman bisa ambil yang master by coursework ya, gitu. Nah, dan untuk tapi untuk master by coursework, itu di bagian terakhir kita studi kayak di semester 3 atau semester 4 kita akan juga dikasih opsi mau ngambil mini research atau mau ngambil, placement atau, internship atau magang gitu ya. Nah itu, saya sendiri ambilnya master by coursework. Dan karena waktu selama master itu dapet, pencerahan juga, pengen nantinya insyaallah lanjut PhD, makanya saya, ambil komponen riset juga, yaitu mengambil, mini research di semester 3 gitu. Dan, it's very important that you decided, like kayak dari awal itu sudah mulai, menentukan pilihan mau pathway yang mana, master by coursework atau master by research. Karena, apa ya, at the end itu, akan sangat menentukan learning outcomes, dan kayak sangat menentukan,
apa ya, kayak semacam goals kita ke depannya gitu. Jadi dari awal kalau bisa udah benar-benar firm, udah benar-benar tahu nantinya mau fokus ke research atau mau fokusnya ke coursework aja gitu. Nah, tapi untuk teman-teman dari Pathway Master by Research ini dan juga teman-teman PhD atau S3 itu sangat disarankan melampirkan bukti surat dukungan atau letter of support dari supervisors atau dosen pembimbing ya. Eh, karena biasanya sih kalau untuk PhD ya, pathway yang saya lihat sejauh yang teman-teman saya apa namanya alami juga itu mereka memang harus bikin research proposal dulu dan harus dapet the strong reason kenapa mereka harus meneliti tentang topik yang pengen mereka teliti. Jadi itu tuh semacam eh, apa ya, kayak mereka tuh kayak 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 di defense gitu, kayak kenapa sih harus fokus ke riset ini, apa apa benefitnya, apa em, kontribusinya. Nah, itu penting banget untuk bikin research proposal dulu sebelum benar-benar terjun menjadi master by research student atau menjadi PhD student. Jadi kalau memang pengen untuk mengambil master by research ataupun PhD, sebaiknya udah dipikirkan matang-matang topik yang pengen diteliti apa, research questionsnya apa, metodenya seperti apa. Tapi sebenarnya nggak perlu juga terlalu kaku karena nanti pun pada saat masuk kuliah itu dari supervisors akan membantu untuk membimbing metode penelitian yang mungkin kita nyaman dan kita lebih visible, lebih bisa menjalankannya. Nah, kemudian khusus untuk sektor PNS atau sektor GOI tadi ya, itu ada additional documents yang harus dilampirkan yaitu Nominating Agency Declaration dan juga ada SK pengangkatan PNS gitu ya. Dan ini tuh untuk format dokumennya harus yang asli dan yang wajib itu dalam bahasa Inggris hanya yang ini Nominating Agency Declaration aja.